Ia masuk sambil bersenandung. Itulah penghinaan yang pertama. Bukan kata-kata yang ia ucapkan, bukan pula senyum sinisnya. Tapi senandung itu, sumbang, ringan, dan terdengar begitu puas dengan dirinya sendiri. Ia mengenakan salah satu gaun sutra yang biasa kami pakai hanya pada hari jadi kami dulu, saat hari jadi masih punya makna. Kali ini, gaun itu melorot dari bahunya seolah-olah sebuah piala kemenangan. Di tangannya ada segelas anggur. Cabernet. Anggur milikku. Anggur yang kusimpan khusus untuk merayakan selesainya laporan akhir kuartal. Aku sedang di ruang tengah, dengan laptop terbuka, melakukan pemeriksaan terakhir pada proposal yang telah kukerjakan selama 3 minggu tanpa henti. Ini adalah permintaan proposal anonim. Mereka tidak tahu siapa aku, dan aku lebih suka begitu. Separuh dari pekerjaanku sekarang bahkan tidak mencantumkan namaku. Aku mengamatinya dari pantulan layar. Ia berdiri di belakangku, bergoyang pelan seolah baru pulang dari bar rooftop di SCBD, bukan menyelinap masuk ke apartemen kami sendiri. Sudahlah, jangan berlebihan, Mas Bima, katanya, dengan senyum yang biasa ia berikan pada agen properti atau pelayan restoran untuk mendapatkan hidangan penutup gratis. Aku hanya menghabiskan malam dengan pria yang kuimpikan sepanjang pernikahan kita. Ia mengucapkan kalimat itu tanpa rasa malu, tanpa keraguan, seolah sedang membacakan prakiraan cuaca. Lalu ia tertawa. Sialan. Ia tertawa. Tawa yang tajam dan melengking, tawa yang digunakan seseorang saat ingin semua orang di ruangan tahu bahwa dialah yang memegang kendali. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak berdiri. Aku tidak melempar gelas anggur. Aku tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan klise yang memalukan siapa, kenapa, bagaimana seperti yang biasa ada di cerita-cerita semacam ini. Aku hanya menutup laptopku. Bunyi klik yang tegas membuatnya berhenti sejenak. Ia memiringkan kepalanya, mengharapkan sebuah reaksi. Pintu yang dibanting, piring yang pecah, atau mungkin air mata. Aku berdiri, tanpa tergesa-gesa, hanya berdiri, ia tidak mundur. Masih tersenyum, masih pongah. Aku melewatinya, berbelok, masuk ke ruang kerjaku, dan mengunci pintu. Laptop yang pertama adalah untuk proposal. Laptop yang kedua, yang tersembunyi di balik panel palsu sebuah lemari, adalah untuk perang. Aku menyalakannya. Tidak ada logo, tidak ada stiker, tidak ada tab yang tersimpan. Hanya keamanan tingkat tinggi, VPN, dan jendela login. Saat layarku menyala, sebuah dashboard putih bersih muncul dengan teks hitam dan tab bernomor, antarmuka konsultan penasihat rahasia, ide proyek, NGR, 241, nama Sandi, proyek akuisisi Delta. Perkiraan nilai transaksi, 480 triliun rupiah. Dan di sana, di bawah bagian pihak terkait utama dan faktor risiko, ada namanya. Reza Pratama. Direktur Pertumbuhan Strategis, Nusantara Group. Fantasinya. Cinta satu malamnya. Ironisnya, tak terasa sakit sama sekali. Aku ditugaskan dalam proyek Delta 6 bulan lalu sebagai auditor kepatuhan independen. Pekerjaanku senyap, tinjauan informal atas komunikasi para eksekutif, pemeriksaan latar belakang, pemindaian pemicu konflik kepentingan. Aku tidak dipekerjakan untuk memastikan kesepakatan ini berhasil. Aku dipekerjakan untuk memastikan kesepakatan ini tidak meledak. Yang tidak mereka tahu, dan yang jelas juga tidak ia tahu, adalah salah satu pemicu audit yang kami tanamkan dalam model risiko mencakup kasus, di mana seorang eksekutif terlibat dalam hubungan pribadi dengan pemangku kepentingan yang tidak diungkapkan. Itu adalah kalimat yang samar. Jenis jargon hukum yang akan kau lewati begitu saja saat mencari pasal tentang bonus. Sebagian besar waktu, itu tidak berguna. Tapi sesekali, seseorang memberimu apa yang kau butuhkan, terbungkus seperti hadiah. Aku mengklik berkas penanda yang telah setengah kutulis 2 bulan lalu. Saat itu hanya firasat. Pola perjalanan bisnis Reza yang tumpang tindih dan tidak biasa. Pemesanan hotel yang aneh. Jadwal rapat dengan penasihat hukum eksternal yang tidak konsisten dengan entry kalender di sekitarnya. Tidak ada yang konkret. Dulu. Tapi sekarang berbeda. Aku punya motif. Aku punya kedekatan. Dan senyumnya masih terngiang di kepalaku. Dan aku punya akses.
Perjanjian kerahasiaan, NDA, yang kutandatangani bukanlah perjanjian biasa. Di dalamnya terdapat klausul penegakan yang terkait dengan pengungkapan etis, yang berarti jika ada risiko yang muncul terutama sesuatu yang melanggar kewajiban pengungkapan, aku memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaporkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan aku tahu persis kemana harus mengirimkannya. Aku membuka draft email yang telah kusiapkan beberapa minggu sebelumnya. Subjek: penting. Risiko yang tidak diungkapkan terkait dokumen eksekutif. Isinya rapi. Tidak ada tuduhan. Tidak ada bahasa pribadi. Hanya tanggal, catatan, reservasi hotel, email internal, dan referensi silang antara aktivitas perjalanan Reza dengan satu rekan yang sangat spesifik, istriku. Aku belum menekan tombol kirim. Ia pikir ia telah menghancurkan hidupku dengan segelas anggur dan satu kalimat sembrono. Ia pikir aku masih pria yang sama yang membawakan tas tangannya di konferensi dan mengoreksi resumenya sementara ia menggoda pria lain di acara makan malam. Ia pikir ia masih memegang kendali. Tapi inilah tentang pria sepertiku. Kami tidak berteriak. Kami memohon. Kami tidak mengancam. Kami menunggu. Kami mendokumentasikan. Dan pada saat yang tepat, kami menarik satu pin kecil dan membiarkan keheningan menguasai ruangan. Di luar, aku mendengarnya tertawa lagi. Mungkin sedang mengirim pesan pada Reza, menonton sinetron murahan yang hanya ia nikmati saat mabuk. Aku bersandar di kursiku, menyilangkan jari-jari di belakang kepala, dan akhirnya tersenyum. Baiklah, pikirku. Mari kita lihat, akan sedramatis apa semua ini. Matahari Minggu pagi terbit seolah tidak ada yang terjadi. Itulah yang selalu membuatku takjub. Alam tidak peduli. Burung-burung masih berkicau, kopi masih diseduh, dan wanita yang baru saja meledakkan pernikahanmu masih tertidur di ranjangmu, terbaring secara diagonal seolah ia pemilik satu-satunya. Ia bahkan tidak terbangun saat aku bangun pukul 6 pagi. Atau saat aku memberi makan anjing, atau saat aku membuat nasi goreng dan membiarkan porsinya di atas kompor. Ia sedikit menggeliat saat aku mengeluarkan mesin pemotong rumput dari garasi, tapi hanya itu, sekadar meregangkan tubuh dan menguap pelan. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Ia tidak mengantisipasi konsekuensi. Itu sudah jelas. Baginya, masalah ini sudah selesai. Ia telah meledakkan bom kebenarannya, tersenyum, meminum anggurnya, dan berasumsi bahwa Bima yang baik dan penurut akan mengubur hal ini seperti aku mengubur semua hal lainnya. Nada bicaranya yang tajam saat makan malam, caranya memutar bola mata. Caranya menyebut pekerjaanku sebagai konsultan lucu setiap kali teman-temannya bertanya apa pekerjaanku. Semua itu adalah bagian dari rutinitas. Dan ia berasumsi rutinitas itu akan terus berlanjut. Aku memotong rumput dengan presisi yang cermat, yang hanya kulakukan pada hari-hari ketika aku perlu menjernihkan pikiran. Rumput itu tidak perlu dipotong, aku baru melakukannya minggu lalu. Tapi suaranya, gerakannya, garis-garis rapi yang dihasilkannya membantu mengatur kekacauan di kepalaku menjadi barisan yang sama rapinya. Aku memeriksa surat, pergi ke Ace Hardware untuk membeli sekrup yang tidak kubutuhkan. Aku membeli bahan makanan yang sudah kami miliki. Aku melakukan apa saja untuk terus bergerak, untuk mencegah amarah ini meluap menjadi sesuatu yang berantakan dan berisik. Aku tidak butuh keributan. Aku butuh daya ungkit. Saat aku kembali ke rumah, ia masih di tempat tidur. Ia telah menyalakan TV di kamar, menonton siaran ulang sinetron akhir pekan. Suara tawa kalengan mengalir menuruni tangga saat aku membongkar belanjaan. Ia tidak memanggilku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Ia hanya hidup dalam hayalannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, seperti biasanya. Tidak mengejutkan. Ia tidak pernah percaya bahwa aku punya taring. Menjelang malam, ia turun ke dapur tanpa alas kaki, mengambil segelas air dan bertanya, apakah kita harus memesan makanan Thailand atau Italia. Seolah-olah kurang dari 24 jam yang lalu ia tidak memberitahuku bahwa ia akhirnya tidur dengan pria yang telah ia dambakan selama bertahun-tahun. Aku bilang aku tidak lapar, ia tetap memesan. Kari merah, jangan pedas, tambah nasi. Pesanan favoritku. Keberaniannya nyaris indah.
Aku masuk ke ruang kerjaku sekitar pukul 8. Kali ini, aku membiarkan pintunya terbuka. Aku membiarkannya mendengar suara ketikan keyboard, gemerisik kertas. Aku membiarkannya berpikir aku sudah kembali normal, bahwa aku sedang mencerna pengkhianatan ini seperti aku seharusnya mencerna kari yang tidak kumakan. Bima yang mudah ditebak, Bima yang bisa diandalkan. Pria yang tidak pernah membuat masalah. Pukul 9.30, aku membiarkan laptopku terbuka di atas meja. Tidak secara mencolok, hanya mudah diakses. Kotak masuk emailku bersinar redup di bawah lampu meja, dan di bagian paling atas daftar itu, ada satu draft. Subjek, pending. Risiko yang tidak diungkapkan, terkait dokumen eksekutif. Ia lewat sekali, lalu 2 kali. Pada kali ketiga, ia melambat. Aku tidak berbalik, aku tidak meliriknya. Aku hanya membolak-balik lembar spreadsheet yang telah dicetak dengan pena merah di tangan. Ia berhenti di belakangku. Tidak ada kata-kata. Aku bisa merasakan ia membaca subjek email itu dari balik bahuku. Napasnya tertahan, nyaris tak kentara. Lalu, ia menyelinap pergi menuju tangga. Draft itu tidak pernah dibuka. Ia tidak bertanya, tetapi udara di ruangan itu telah berubah. Keyakinan dirinya, yang kemarin terasa anti peluru, kini mulai retak. Ia tidak tahu apa isi email itu. Ia tidak tahu apakah itu tentang dirinya, tentang Reza, atau tentang keduanya. Tapi ia tahu itu bukan hal sepele. Dan itulah intinya. Di lantai atas, suara TV menjadi lebih keras dari sebelumnya. Sebuah gertakan. Upaya untuk menenggelamkan pikirannya sendiri. Ia mondar-mandir. Aku bisa mendengarnya. Langkah kaki pelan di lantai kayu, derit sesekali di dekat lemari. Ia cukup bingung untuk merasa khawatir, tetapi tidak cukup untuk bertindak. Sempurna. 1 jam kemudian, aku keluar dari ruang kerja, membawa laptop dengan santai. Ia sekarang meringkuk di sofa, ponsel di pangkuannya, berpura-pura menggulir layar. Ia mendongak, tersenyum ragu, seolah tidak yakin versi diriku yang mana yang akan muncul. Aku hanya mengangguk, melewatinya ke dapur, dan menuang minuman untuk diriku sendiri. Aku mungkin harus ke Surabaya minggu depan, kataku ringan, sambil memutar-mutar gelasku. Ada proyek baru. Matanya berkedip. Ada sentakan kecil di sudut bibirnya. Surabaya. Klien apa? Masih negosiasi, kataku, menyesap minumanku. Kau tidak akan kenal. Aku bisa melihat perhitungan dan spekulasi berputar di balik matanya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ia menahan diri. Ia hanya mengangguk dan menggumamkan sesuatu tentang harus menelepon ibunya besok. Kami berdua berpura-pura ketegangan itu tidak ada, tetapi ia duduk di antara kami seperti kabel listrik yang terbuka, mendengung. Ia tidur lebih awal malam itu. Lampu lorong dibiarkan menyala, seperti yang biasa ia lakukan saat takut akan badai. Tapi ini bukan cuaca. Ini adalah peringatan, dan hitungan mundur telah dimulai. Senin, pukul kahreksan, 0 pagi. Reza Pratama keluar dari Alphard hitamnya, mengenakan setelan biru dongker pesanan khusus yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa apartemenku. Dia tipe pria yang tidak perlu memeriksa cermin, dia berharap cermin yang menyesuaikan diri dengannya. Concierge menyapanya dengan namanya. Espressonya sudah menunggu di cangkir takeaway. Dan saat ia tiba di lift eksekutif, jam tangannya bergetar dengan jadwal paginya, rapat pra-akuisisi, koordinasi tim humas, tinjauan hukum akhir proyek Delta, yang akan diumumkan ke media pada akhir minggu. Ia sedang berada di puncak. Momennya telah tiba, setelah bertahun-tahun bekerja keras, intrik kantor, dan menjilat atasan, Reza Pratama akhirnya memasuki ruang rapat sebagai orang yang akan dikenang semua orang. Ia punya rencana. Sampainya saat makan siang, makan malam dengan istriku di restoran dengan nama samaran hadiah barunya, begitu ia pernah menyebutnya dalam pesan yang kucegat melalui serpihan metadata. Akuisisi ini adalah penobatanku, tulisnya. Seharusnya ia memilih permaisuri yang lebih baik. Di lantai 32, pintu lift terbuka dan sekretarisnya, Bu Ratna, sudah menunggu. Tapi kali ini, ia tidak tersenyum.
Ia memegang ponsel kantor di satu tangan dan ponsel pribadi di tangan lainnya, keduanya bersinar dengan notifikasi yang belum dibaca. Pak Reza, ia memulai, suaranya pecah dengan nada yang langsung merusak suasana hati Reza, ada masalah. Reza belum terlihat khawatir. Reza adalah tipe orang yang percaya masalah ada untuk membuktikan kejeniusannya. Ia menyambar ponsel kantor, mengira itu hanya keterlambatan pemasok atau masalah logistik. Sebaliknya, yang ia lihat adalah pemberitahuan peringatan internal dengan spanduk merah di atasnya, prioritas tinggi. Laporan pengungkapan wajib. Ia membukanya. Terlampir adalah laporan PDF terperinci dari pelapor anonim internal yang ditandai melalui portal kepatuhan anonim yang digunakan oleh regulator pihak ketiga selama proses M.A berisiko tinggi. Halaman pertama lugas. Hubungan romantis yang tidak diungkapkan antara eksekutif kunci dan pemangku kepentingan yang terkait dengan dokumen RFP internal, potensi pelanggaran transparansi wajib OJK. Kemungkinan manipulasi pelaporan konflik kepentingan. Halaman kedua. Catatan hotel. Setiap penginapan yang ia pesan dengan kartu kredit perusahaan, disandingkan dengan ID frequent flyer istriku, stempel waktu tidak berbohong, tanggal yang tumpang tindih dicetak tebal, Bali, Surabaya, Lombok. Tidak ada satupun pertemuan bisnis yang dijadwalkan selama periode perjalanan tersebut. Halaman ketiga, log panggilan, diambil dari API pembersih data dan dikorelasikan dengan metadata kepatuhan internal. Puluhan panggilan larut malam, pesan akhir pekan, semuanya tidak dilaporkan. Dan pukulan telak. Spreadsheet yang merinci klausul dalam peraturan pengungkapan OJK yang menuntut transparansi penuh atas hubungan apapun yang dapat menyebabkan keputusan bias mengenai akuisisi aset atau perubahan ekuitas perusahaan di masa depan. Untuk pertama kalinya pagi itu, tangan Reza gemetar. Ia menutup laporan itu dan berjalan ke dinding kaca di ujung lorong. Pantulannya di cermin tampak lebih pucat dari yang ia ingat. Ia mencoba mengatur napas, melirik ke sekeliling seolah-olah sumber kebocoran itu bersembunyi di sudut. Apa lagi? Tanyanya pada Bu Ratna, suaranya rendah, nyaris seperti geraman. Sekretarisnya ragu. CEO perusahaan yang mengakuisisi menerima email kedua. Tidak ada di sistem kita. Langsung ke email pribadinya. Darahnya seolah surut. Bagaimana kau tahu? Sebagai jawaban, sekretarisnya menunjukkan ponselnya sendiri. Sebuah tangkapan layar dari seorang teman di perusahaan seberang. Subjek, pengungkapan risiko tambahan, hubungan eksekutif, akuisisi Delta. Dikirim dari alamat Proton Mail sekali pakai tanpa metadata yang dapat dilacak. Lampirannya sama. Reza berbalik dan bergegas masuk ke kantor kosong terdekat, ia membanting pintu. Jendelanya tidak kedap suara. Orang-orang mendengarnya. Ia mulai mondar-mandir dengan cepat, mengeluarkan ponsel pribadinya, menelepon sekali, 2 kali. Langsung masuk ke kotak suara. Istriku belum menjawab karena ia belum tahu. Di ujung lorong, ruang rapat sudah penuh dengan mitra, pengacara, dan eksekutif, berbisik tentang angka, integrasi pasca akuisisi, dan lonjakan harga saham. Reza bersandar di kusen pintu, tiba-tiba tidak yakin apakah ia harus masuk. Suara di kepalanya yang biasanya membisikkan bujukan dan strategi kini meneriakkan sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya, kau tidak lagi memegang kendali. Ia membuka laptopnya dan mencoba masuk ke data room. Akses tertunda. Mungkin ditandai. Mungkin dikunci sambil menunggu tinjauan internal. Hanya dalam 1 jam, bahasa di sekelilingnya telah berubah dari kesuksesan dan peluncuran menjadi audit, penangguhan, dan protokol pelaporan wajib. Orang-orang berbisik lebih keras, alis berkerut lebih dalam. Bu Ratna melongok ke dalam. Suaranya kini lebih tegang. Tim direksi ingin tahu apakah Bapak pernah mengungkapkan konflik kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Reza tidak menjawab, karena tiba-tiba, jawaban itu penting. Kerajaan yang telah ia bangun dengan pesona, jalan pintas, dan lebih banyak pesona, mulai retak, bukan karena kesalahan. Tetapi karena seseorang telah mengamati, diam-diam, dengan hati-hati, dan menunggu. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengeksposnya. Dan sekarang, pengungkapan itu telah dimulai. Senin, pukul 14.16.
Dua tim hukum yang berbeda, satu di Jakarta dan satu di Surabaya, menghentikan seluruh proses uji tuntas. Bukan memperlambat, bukan ragu-ragu, tapi menghentikan. Stempel merah pada setiap dokumen yang terbuka, akses dibekukan, rapat bersama dibatalkan, dan virtual data room ditutup dengan pemberitahuan, ditangguhkan menunggu tinjauan kepatuhan etis. Gugus tugas gabungan, yang selama berminggu-minggu telah mengoordinasikan panggilan larut malam, kini duduk diam di kantor masing-masing, menatap kursor yang berkedip di tempat yang dulunya berisi proyeksi. Tidak ada yang mau bicara lebih dulu. Tapi suhu di ruangan telah turun. Ada yang salah. Bukan finansial, bukan teknis, etis. Kata itu selalu lebih keras dampaknya. Karena itu tidak hanya memengaruhi spreadsheet, itu menodai nama baik. Di kantor pusat Nusantara Group, Ibu Karina Sastrowardoyo, Kepala Bagian Hukum, berdiri di depan dinding kaca ruang rapat, memegang salinan cetak laporan pelapor anonim. Ekspresinya tidak berubah sejak dokumen itu masuk ke emailnya 3 jam lalu. Ia memegangnya seolah itu bahan radioaktif. Dokumen di satu tangan, pena diketuk-ketuk dengan tangan lainnya, ia membacakannya dengan keras kepada 12 eksekutif yang duduk di hadapannya dengan wajah terkejut. Kegagalan untuk mengungkapkan konflik kepentingan internal yang melibatkan hubungan romantis dapat memicu tinjauan etis segera dan, berdasarkan pasal 7, ayat C dari Kerangka Integritas Bersama Kita, dapat membatalkan persyaratan akuisisi. Keheningan yang mencekam. Seseorang terbatuk, yang lain bergumam, seharusnya kita tahu. Di seberang meja, seorang analis muda mencondongkan tubuh ke laptopnya dan berbisik, mereka menjalankan kembali pemeriksaan latar belakang pada akun pribadi Pak Reza. Tim kepatuhan sedang menarik catatan pribadinya. Ini menyebar dengan cepat. Di rumah kami, ia tidak bergerak dari jendela kamar selama 15 menit, menatap halaman belakang seolah-olah itu akan memberinya jawaban, ponsel di tangannya bergetar. Ia telah menelepon Reza 3 kali. Tidak diangkat. Sekarang bahkan tidak masuk ke kotak suara. Hanya nada putus yang tajam, seolah ponselnya dimatikan. Panggilan keempat, ia mulai berbisik. Reza, tolong angkat. Aku rasa Mas Bima. Dia melakukan sesuatu. Dia terlalu tenang. Dia tidak berteriak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengamati. Ia menutup telepon. Panik kini mulai terasa, tapi bukan jenis kepanikan sirene kebakaran. Tidak. Ini lebih sunyi, lebih lambat. Kesadaran bahwa granat yang ia lemparkan pada Sabtu malam tidak langsung meledak. Granat itu dibiarkan tergeletak rapi di atas meja, pinnya telah ditarik, berdetik. Dan ia tidak tahu di mana Bima berada dalam radius ledakan itu. Ia mulai mondar-mandir, mengetuk-ngetukkan jari di ponselnya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ia membuka laptopnya, masuk ke WhatsApp. Kosong. Grup obrolan rahasia yang ia miliki dengan Reza telah hilang. Bukan diarsipkan, tapi dihapus. Ia memeriksa kalendernya untuk melihat jadwal pertemuan web mereka berikutnya. Kebohongan yang ia sebut sebagai pertemuan perencanaan kuartalan dengan tim SDM. Entry itu telah hilang. Bukan dibatalkan, tapi dilenyapkan. Sebuah notifikasi muncul di emailnya. Satu pesan baru, dari tim hukum. Subjek. Pemberitahuan tentang kemungkinan tinjauan internal. Tindakan segera diperlukan. Ia membaca kalimat pertama 2 kali. Kami telah menerima dokumentasi awal yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran transparansi fidusia melalui hubungan romantis dengan personel yang terkait dengan akuisisi Delta. Harap diketahui bahwa Anda mungkin diminta untuk menghadiri wawancara untuk memberikan klarifikasi. Dan di sanalah namanya, secara resmi. Tidak lagi dilindungi oleh posisi Reza, tidak lagi tersembunyi oleh kedekatan, tidak lagi bisa dielakkan dengan pesona. Ia meraih ponselnya lagi, menelepon Reza sekali lagi. Kali ini ia bahkan tidak menunggu nada sambung berbunyi. Ia hanya mulai berbicara dalam keheningan. Mas Bima tidak mungkin melakukan ini, kan? Ia bertanya seolah itu sebuah pertanyaan, tapi terdengar seperti permohonan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa pria yang mengedit proposal penelitiannya, yang menulis draft pidato konferensi pertamanya, yang membawakannya bubur saat ia sakit flu dan tidak pernah meminta pujian,
tidak mungkin berada di balik semua ini. Karena jika Bima yang melakukannya, maka semua yang ia yakini tentang cara kerja kekuasaan, tentang cara kerja laki-laki, adalah salah. Dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di lantai bawah, di garasi, aku sedang memperbaiki mesin mobil tua ayahku, hanya membuat cukup banyak suara untuk menutupi panggilan telepon kedua yang sedang kulakukan. Kali ini, ke kontak pribadiku di sebuah firma analisis risiko yang memantau situasi dari luar. Aku tidak melanggar aturan apapun. Aku hanya memenuhi klausul NDA yang menuntut pelaporan eksternal jika pihak internal menunjukkan tanda-tanda menutup-nutupi secara terorganisir. Reza tidak melapor. Rania juga tidak. Mereka bertaruh tidak ada yang mengawasi. Tapi aku punya mata di mana-mana. Ponselnya berdering lagi. Email lain. Kali ini dari sekretaris Reza. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, semua komunikasi akan disalurkan melalui penasihat hukum. Pak Reza tidak dapat dihubungi secara langsung. Terjemahannya, ia telah ditinggalkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakannya. Bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tapi keterbukaan. Ia mencengkeram ponselnya seolah itu bisa memutar kembali waktu dan berjalan kembali ke jendela. Ia menatap halaman kosong di mana musim semi lalu aku menanam anggrek favoritnya. Anggrek itu layu, seperti ilusi kendali yang ia miliki. Selasa pagi, ia tiba di kantor, berpura-pura dunianya masih utuh. Blazer yang pas di badan, sepatu hak tinggi bermerek, kacamata hitam besar untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Sekretarisnya, yang biasanya menyambutnya dengan sapaan ceria dan es kopi latte, kali ini nyaris tidak melakukan kontak mata, ada sesuatu di udara. Bukan hanya bisikan di balik dinding kaca atau cara orang-orang mengangkat kepala dari monitor mereka saat ia lewat. Itu adalah keheningan yang mengikutinya, keheningan yang tidak wajar, bobot pengetahuan yang tak terucapkan, yang menggantung tepat di luar jangkauan persepsinya. Ini bukan apa-apa, katanya pada dirinya sendiri, ini akan berlalu. Rezanya yang cerdas dan tak terkalahkan pasti sedang menanganinya. Dia selalu begitu. Dia punya cara untuk menyingkirkan masalah dengan senyuman dan kalimat, "Tenang, aku yang urus," dan itu membuatnya merasa terlindungi, terpilih. Hingga sekarang, begitu ia duduk di mejanya, interkom berbunyi. Ada kurir, Bu. Ingin mengantar langsung. Ia mengerjap. Dari siapa? Beliau tidak menyebutkan. Katanya tidak perlu tanda tangan. Alarm sunyi berbunyi di benaknya, tetapi ia mengabaikannya. Suruh masuk. Pintu terbuka. Seorang pria berpakaian biasa masuk, tanpa seragam, tanpa basa-basi, tanpa clipboard. Dia menyerahkan sebuah amplop besar, mengangguk sekali, dan pergi tanpa sepatah kata pun, tidak ada alamat pengirim, tidak ada logo. Hanya namanya, tercetak tebal dengan tinta hitam. Ia menunggu sejenak, lalu membukanya. Yang pertama ia lihat adalah foto yang jernih dan berkualitas tinggi, diambil di The Ritz-Carlton, Bali. 3 Juni. Dia, dengan tangan di dada Reza. Reza tersenyum, dan dia bersandar padanya. Sebuah momen yang membeku dalam keintiman yang mematikan. Yang kedua adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp. Pesannya. Mas Bima tidak berbahaya. Aku sudah urus. Kamu fokus saja pada kesepakatannya, sayang. Yang ketiga adalah kutipan dari peraturan OJK, bagian SK, ayat 401, teks yang disorot menjelaskan kewajiban pengungkapan eksekutif mengenai hubungan intim yang dapat memengaruhi alur transaksi atau hasil fidusia. Terlampir adalah klausul kontrak akuisisi di mana Reza telah memaraf, menegaskan bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. Dan terakhir, sebuah post-it kuning. Tidak ada logo, hanya 5 kata dalam tulisan tangan suaminya. Kamu tahu siapa dia saat menikahinya. Kamu hanya lupa. Mulutnya kering. Ia membaca isinya lagi, kali ini lebih cepat, tangannya sedikit gemetar. Stempel waktunya tidak ambigu, tepat. Setiap hotel, setiap panggilan. Bahkan saat di mana ia meneruskan salah satu template proposal yang diedit Bima, agar ia bisa membantu Reza menyempurnakan strateginya. Semuanya dilacak, dicatat, diberi stempel waktu, dan didaftarkan seperti barang bukti,
dan memang itu adalah barang bukti. Ia baru menyadarinya sekarang. Ini bukan sekadar reaksi Bima. Ini adalah dakwaan Bima. Ia meraih ponselnya dan menekan nomornya. Berdering sekali, lalu masuk ke kotak suara. Ia mencoba lagi, hasil yang sama. Pada percobaan ketiga, bahkan tidak berdering. Hanya pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ia membuka pesan teks. Mas Bima, kita perlu bicara. Pesan itu langsung terpental kembali. Gagal terkirim. Pengguna ini telah mengatur untuk hanya menerima komunikasi resmi dari pihak hukum. Apa artinya itu? Ia menatap layar, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba WhatsApp. Kosong. Signal. Tidak ada respons. Email. Tidak ada balasan. Ia membuka LinkedIn-nya dan menemukan bahwa ia telah diblokir. Bukan di-unfollow, tapi diblokir. Pikirannya berpacu. Apakah ini nyata? Bagaimana Bima bisa bergerak secepat ini? Bagaimana Bima, yang pendiam, yang tak terlihat, yang seperti latar belakang, bisa menjadi hantu yang begitu nyata? Ia melihat post-it itu lagi. Kamu tahu siapa dia saat menikahinya? Ia memang tahu. Atau ia pikir ia tahu. Dia adalah pria yang membuatkannya kopi setiap pagi, yang mengantarnya ke konferensi, yang membiarkannya bersinar. Pria yang tidak pernah meminta pengakuan saat dia mencuri frasanya, atau menggunakan kerangka kerjanya dalam presentasi. Pria yang selalu tinggal di belakang dan tersenyum sopan saat dia meremehkan pekerjaannya, dia tidak terlihat, dan sekarang dia ada di mana-mana, telepon kantornya berdering, ia terlonjak. Tim SDM. Bu Rania, kami perlu Anda datang ke ruang rapat. Mengenai masalah kepatuhan, mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengangguk, tahu mereka tidak bisa melihatnya. Ya, tentu. Saya segera ke sana. Dengan gemetar, ia berdiri, memasukkan amplop itu ke dalam tas kerjanya, berhati-hati agar post-it itu tidak terlipat. Saat ia melewati meja sekretarisnya, wanita muda itu menatapnya dengan tatapan yang bisa jadi simpati. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang melakukannya. Karena pada saat itu, semua orang tahu apa yang baru mulai ia pahami, Bima tidak hanya menghilang dari hidupnya. Dia telah menghapus jaring pengamannya, memotong talinya, dan mengunci pintu keluar. Dan sekarang dia sendirian, di atas api yang ia bantu sulut. Selasa malam. Ruangan itu dingin dan steril, sengaja dibuat tanpa kehangatan. Ruang rapat 19B, di lantai paling atas menara cakrawala, di balik kunci biometrik dan dinding perjanjian kerahasiaan. Jenis ruangan tempat rahasia mati, atau bermetastasis menjadi tuntutan hukum. Semua ponsel diletakkan menghadap ke bawah di nampan berlapis kain flanel hitam di dekat pintu. Tidak ada gawai, tidak ada lirikan. Hanya 12 pria dan wanita yang baru menyadari, sudah terlambat, bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Reza Pratama duduk diam di ujung meja. Senyum sinisnya yang biasa telah digantikan oleh tatapan kosong. Matanya melirik jam dinding setiap beberapa detik, seolah waktu itu sendiri bisa memberinya jalan keluar. Bapak Hartono Wijoyo, Chairman Nusantara Group, berdiri di kepala meja. Para direksi, wakil presiden, tim hukum senior, penasihat eksternal. Tidak ada yang merasa nyaman. Ruangan itu mendengung, bukan dengan suara, tetapi dengan kepanikan yang tak terucapkan. Mari kita selesaikan ini, kata Pak Hartono, suaranya rendah dan tegang. Kita terekspos. Perusahaan pengakuisisi telah menangguhkan kesepakatan tanpa batas waktu, sambil menunggu klarifikasi etis. Terjemahannya, kecuali kita bisa mengubur apa yang muncul dalam 36 jam terakhir, kesepakatan sialan ini mati. Dia melemparkan sebuah map manila ke atas meja. Ini, katanya, menusuknya dengan jari, datang melalui saluran tidak resmi mereka. Laporan internal. Tanda bahaya. Ringkasan klausul pemiku dari OJK. Anda semua sudah melihatnya, map itu tebal. Dia tidak membukanya. Tidak ada yang perlu. Mereka semua sudah hafal sorotannya. Hubungan romantis, hubungan yang tidak diungkapkan, berbagi materi internal, potensi pelanggaran integritas akuisisi,
Pasal 7, ayat C. Dan satu nama lagi. Bima Aditya. Siapa sebenarnya orang ini? Seseorang bertanya. Kukira dia hanya suaminya, seorang konsultan sebagai hobi. Kepala-kepala menoleh ke arah Reza. Dia tidak menjawab. Dia tampak mual. Seorang wanita dari tim hukum, matanya cekung karena tidak tidur selama 2 malam, mencondongkan tubuh ke depan. Kami telah menggali lebih dalam, semua orang menegang. Bima Aditya, ahli strategi kepatuhan independen. Beroperasi melalui firma konsultan bayangan, terus-menerus mengubah subkontraktornya, menggunakan kontrak yang sengaja dibuat anonim. Tapi tahun lalu Oktober lalu dia ditugaskan sementara ke gugus tugas yang terkait dengan Dewan Peninjau Integritas Peraturan, yang telah bekerja sama dengan perusahaan pengakuisisi kita. Keheningan itu seperti suara tembakan. Dia ada di pihak sana, bisik seseorang. Tidak, jawab wanita itu, nyaris terlalu tenang, dia tidak memihak siapapun. Dia tidak ditanam. Dia diminta secara khusus karena kehati-hatian dan rekam jejaknya. Dia tidak mengajukan laporan pelapor anonim, dalam arti tradisional. Dia menandai anomali, dia mengumpulkan data. Dia hanya mengirimkannya melalui saluran pengungkapan wajib setelah pihak internal kita sendiri gagal mencatat konflik kepentingan mereka. Lalu kenapa bisa dilacak kembali padanya? Tanya eksekutif lain. Wakil Presiden Perencanaan Strategis akhirnya angkat bicara. Dia tampak 10 tahun lebih tua sejak akhir pekan. Karena dia ingin begitu. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Dia tidak berteriak. Dia tidak membocorkannya ke media. Dia tidak menjadikannya senjata untuk publisitas. Dia menggunakan presisi protokol. Setiap kata yang diungkapkan sejalan dengan perjanjian akuisisi kita. Setiap lampiran diberi stempel waktu dan diverifikasi silang. Dia membiarkan data yang berbicara, dan ketika suaranya cukup keras, dia membiarkan mereka melacaknya. Tapi kenapa? Seseorang akhirnya bertanya. Untuk apa? Balas dendam? Reza tertawa kecil, tawa yang rapuh. Bukan geli, bukan mengejek, hanya kosong. Karena dia mengamati selama ini, dan kita menganggapnya sebagai hantu. Dia menatap yang lain sekarang, bukan untuk meminta simpati, tetapi untuk mengakui sesuatu yang mendekati kekaguman. Saya menggunakan template presentasinya untuk materi persiapan proyek Delta. Secara harfiah, salin tempel. Dia istrinya bilang itu akan membuat Dewan terkesan. Itu adalah sesuatu yang Bima tulis untuk perusahaan lain berbulan-bulan yang lalu. Saya bahkan tidak tahu dia terlibat dalam kesepakatan ini. Pak Hartono menggeretakkan giginya. Kau menjiplak kerangka kerja dari seorang petugas kepatuhan yang tertanam dalam kesepakatan di mana dia sedang melakukan audit bayangan? Reza tidak mengangguk. Dia tidak perlu. Ya Tuhan, bisik Pak Hartono. Wanita dari tim hukum menghela napas. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini puitis. Kata puitis itu menyakitkan lebih dari yang diperkirakan siapapun, karena itu benar. Setiap bagian dari ini disengaja, data tidak dibocorkan, itu diungkapkan. Setiap halaman laporan mengikuti jejak remah roti yang tidak pernah mereka duga akan ada. Amunisi itu tidak dinyalakan oleh kemarahan. Itu diatur dengan hati-hati, logis, dan profesional oleh pria yang mereka abaikan. Pak Hartono mengambil map itu lagi, menggelengkan kepalanya. Tahukah Anda apa yang saya sadari saat membaca ini? Tidak ada yang menjawab. Dia tidak mengekspos kita. Dia tidak bertindak sepihak. Dia tidak berteriak, tidak mengancam, bahkan tidak menuntut apapun. Dia hanya membeberkan semuanya. Seolah dia tahu, jika diberi cukup waktu, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Penasihat eksternal akhirnya memecah keheningan. Kita perlu memberitahu perusahaan asuransi dan menyiapkan pernyataan darurat. Dan Reza, Pak Hartono menambahkan, menoleh ke pria yang pernah ia sebut sebagai anak emasnya, kau mengundurkan diri, diam-diam. Efektif hari ini, Reza mengangguk. Dia tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Tidak ada yang menyebut nama Rania. Tidak secara langsung, tetapi mereka semua tahu dia lebih dari sekadar hubungan Reza. Dia adalah pemicunya. Kewajiban yang tidak mereka antisipasi. Karena dia telah membawanya masuk dengan alasan palsu.
Dan karena tidak seorang pun dari mereka yang repot-repot bertanya, siapa sebenarnya Bima Aditya? Sekarang mereka tahu. Dan mereka tidak akan pernah lupa. Pada hari Rabu pagi, ia menyerah pada Reza. Dia tidak menelepon. Tidak sepatah kata pun sejak aksesnya dicabut dan Dewan memaksanya untuk cuti tanpa batas waktu. Ia mengetahui fakta itu dari bisikan di kantor. Dua anak magang bergosip di ruang istirahat, tidak menyadari ia membeku di tikungan. Ketika mereka bergumam bahwa si anak emas telah diturunkan pangkatnya secara tidak hormat, frasa itu menusuknya seperti belati, karena itu adalah kata-kata yang pernah ia gunakan sendiri untuk menggambarkan kejatuhan wanita lain, dulu ketika ia berpikir ia tak terkalahkan. Sekarang ia menyaksikannya terjadi secara real time, dan tidak ada yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Bukan Reza, bukan rekan-rekannya, bahkan bukan teman-teman lama yang biasa mengorbit di acara sosialnya seperti satelit, selalu bersemangat untuk berada di dekat cahayanya. Jadi, setelah pagi yang penuh dengan malam tanpa tidur dan draft permintaan maaf setengah tertulis yang tidak pernah terkirim, ia membuka daftar kontaknya dan, dengan jari gemetar, menggulir ke nama, Om Budi Tirtayasa. Seorang pengacara investasi, teman lama keluarga. Pria yang menggendongnya di pundaknya di pesta ulang tahunnya yang kelima, dan memberikan pidato pernikahan yang berlinang air mata. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ia menekan tombol panggil. Berdering 4 kali sebelum diangkat. Om, syukurlah, desahnya, sudah mulai hancur. Aku butuh bantuan. Ini buruk. Perusahaan hancur, Reza diskors. Aku dipanggil untuk tinjauan etis. Dan Mas Bima tidak mau bicara denganku. Semuanya terjadi begitu cepat, aku hanya butuh nasihat. Aku perlu tahu apa yang bisa diselamatkan. Aku tahu kau akan menelepon, suaranya memotong ucapannya seperti pisau cukur. Keheningan yang mengikuti bukanlah kebingungan, itu adalah penghakiman. Maaf Om, katanya, tidak percaya. Om, aku menelepon karena aku tahu persis kenapa kau menelepon, katanya. Kau ingin tahu apa yang bisa kau selamatkan secara hukum, finansial, sosial. Daya ungkit kecil, apa yang mungkin masih kau miliki di tengah puing-puing yang kau bakar. Ia mengerjap karena terkejut. Ini tidak adil. Om tidak tahu cerita lengkapnya. Oh, aku tahu, katanya, tegas. Bima memberitahuku 3 minggu lalu. Semua yang ada di dadanya runtuh. Aku menasihatinya tentang waktu pengungkapan. Om Budi melanjutkan, tanpa emosi. Kapan harus melapor, bagaimana menjaga jarak, jalan mana yang akan meninggalkan jejak hukum yang paling bersih. Suaranya pecah. Om membantunya. Aku memperingatkannya, ia mencoba berkata, tetapi gagal. Dan akhirnya, sebuah bisikan. Kenapa? Keheningan sejenak. Lalu kata-kata yang akan membakarnya dari dalam. Karena dia bilang kau akan mengujinya. Aku menasihatinya untuk menunggu sampai kau melakukannya. Tidak ada kemarahan dalam nadanya. Hanya penyesalan. Jenis yang dimiliki orang-orang yang menyaksikan kecelakaan kereta yang tidak bisa mereka hentikan karena masinisnya sudah menutup mata. Ia mencoba memaksakan akting getaran lembut, nada rendah hati. Om sudah mengenalku seumur hidupku. Ya, katanya tajam. Benar. Itulah sebabnya aku tahu kapan kau berbohong. Dan itulah sebabnya aku menyuruhnya untuk bersiap, bukan dengan keras, tapi dengan diam, karena pria seperti Bima tidak berteriak. Mereka menciptakan pintu keluar, keheningan yang mengikuti tidaklah bersama. Itu sepihak. Dia sudah menemukan kedamaiannya. Dia belum. Bima mempercayai Om, bisiknya. Tidak, kata Om Budi. Bima mempercayaimu. Aku hanya memastikan dia punya parasut untuk melompat ketika kau menyalakan mesinnya. Telepon ditutup. Ia berdiri di tengah ruang tamunya, ponsel masih di tangan, wajahnya pucat. Karpet di bawah kakinya terasa seperti bergeser, seolah seluruh rumahnya dibangun di atas pasir dan ia baru menyadarinya sekarang. Ia menelepon lagi, tidak diangkat, ia mengirim pesan. Tolong, kita perlu bicara. Tidak ada balasan. Ia membuka laptopnya dan menatap rentetan email dari tim hukum yang menumpuk. Frasa-frasa baru kini menonjol, penutupan yang disengaja, kegagalan pengungkapan,
Kerusakan reputasi, potensi eksposur, ia menutup layar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar sendirian. Reza telah menghilang, Bima telah menjadi asap. Sekutu profesionalnya, satu persatu, berbalik melawannya. Dan sekarang Om Budi, jangkar dan jaring pengaman moralnya, telah mengungkapkan bahwa dia berada di pihak lain selama ini, bukan memata-matai, tapi menunggu. Dan sekarang ia mengerti sesuatu yang tidak ia ketahui beberapa hari yang lalu ketika ia tertawa di depan Bima. Ia tidak menyakiti pria yang lemah. Ia mengkhianati seorang ahli strategi yang pendiam. Dan Bima hanya memberinya cukup tali untuk menguji kekuatan sumpah mereka dan mempertaruhkan masa depannya pada hasilnya. Kamis pagi terasa suram dan kelabu. Langit yang tidak mengancam hujan, tetapi seolah menantangmu untuk keluar tanpa payung. Ia tetap berpakaian dengan hati-hati. Blazer konservatif, anting mutiara, sepatu hak rendah, riasan tipis, rambut disanggul rapi. Gambaran seorang wanita yang tenang dan memegang kendali, itu adalah sebuah kostum. Ia melaju ke tempat parkir kantor di pusat kota pada pukul 7.58 pagi. 2 menit lebih awal, seperti biasa, Range Rover-nya meluncur ke tempat parkir eksekutif seolah-olah masih menjadi miliknya. Seorang pria di sebuah van pengiriman mengangkat kepala dari kopinya dan menatapnya 2 kali. Apakah itu pengakuan atau keingintahuan? Ia tidak tahu. Akhir-akhir ini, keduanya terlihat sama. Ia melintasi lobi berlantai marmer dengan tujuan. Satu anggukan kepada penjaga keamanan yang namanya tidak pernah ia repot-repot pelajari. Penjaga itu tidak membalas anggukannya. Kartu aksesnya berbunyi bersih saat ditempelkan ke pemindai. Lampu merah. Akses ditolak. Ia membeku. Mencobanya lagi. Lampu merah. Ia berbalik ke arah penjaga. Penjaga itu tidak bergerak. Seorang wanita lain dari akuntansi berjalan melewatinya melalui gerbang keamanan tanpa ragu, lengannya penuh dengan spreadsheet dan sarapan. Tidak ada masalah. Hanya tatapan singkat, bingung, dan cepat-cepat menghindar ke arahnya. Telepon berdering. Ia berbalik dan melihat 2 staf SDM sudah mengawasinya dari sudut lobi. Yang lebih tua, seorang wanita dengan rambut keriting yang kaku dan bibir yang lebih kaku lagi, melangkah maju. Ia memegang sebuah map manila. Map kecil yang menyedihkan, tanpa tas kerja, tanpa laptop, tanpa permintaan maaf. Kita perlu bicara di lobi, katanya, suaranya tajam. Secara pribadi, jika Anda mau, jawab wanita itu, tetapi Anda tidak lagi memiliki akses ke lantai atas, dan laptop Anda telah dinonaktifkan. Ia membuka map itu, di atasnya ada selembar kertas. Surat pengunduran diri sukarela. Tanggalnya sudah diketik. Saya tidak mengundurkan diri, desisnya, tenggorokannya tiba-tiba kering. Wanita itu tidak bergeming. Tidak. Tapi setelah tinjauan hukum, diputuskan bahwa keberadaan Anda yang berkelanjutan di lokasi merupakan risiko reputasi, baik bagi akuisisi maupun citra publik perusahaan. Risiko reputasi. Frasa yang pernah ia gunakan sendiri pada orang lain. Karyawan berkinerja buruk, skandal, kesalahan yang mempermalukan merek. Ia pernah menyaksikan orang lain diantar keluar dengan diam-diam dari lobi ini, dengan senyum kaku dan amplop tertutup. Sekarang gilirannya. Rekan-rekannya sekarang tiba dalam gelombang, mengalir melewati kaca seperti ikan di akuarium. Banyak yang berhenti sejenak hanya cukup lama untuk mengenali wajahnya, amplop itu, pemindai kartu yang membeku, staf SDM, tidak ada yang melambai, tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia melihat surat pengunduran diri itu lagi. Surat itu tebal dengan klausul. Bahasa standar, perjanjian kerahasiaan yang mencakup semua aspek penyelidikan internal. Pesangon yang bahkan tidak setara dengan 1 menit dari nilainya. Dan di bagian bawah, sebuah garis untuk tanda tangan, menyerahkan aksesnya, ID-nya, sejarahnya, masa depannya. Ini tidak masuk akal, katanya, suaranya pecah, terlalu tinggi. Saya membangun kantor ini. Saya membantu mendapatkan proyek Delta bahkan sebelum Pak Reza mengusulkannya. Kalian tidak bisa begitu saja menghapus seseorang seperti saya karena masalah pribadi,
staf SDM yang lebih muda, yang belum berbicara, berdeham. Ini bukan masalah pribadi, Bu Rania. Ini masalah kepercayaan. Dan Anda menandatangani perjanjian pengungkapan saat Anda dipromosikan 6 tahun lalu. Pasal 12. Hubungan apapun yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal harus segera dilaporkan. Rahangnya mengeras. Dia tidak akan pernah, Pak Reza sudah menandatangani dokumennya, kata wanita yang lebih tua. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan ke tulang rusuk. Reza menandatanganinya. Mungkin kemarin, mungkin hari Senin, mungkin saat namanya ditandai, dan dia tidak memberitahunya. Ia melihat kertas itu lagi. Tangannya melayang di atas pena yang terselip di tepi map. Penglihatannya kabur, cukup untuk membuat kata-kata itu buram. Garis di bagian bawah menatapnya, lapar dan tak terhindarkan. Ia menandatanganinya. Mereka memberinya amplop putih tertutup bertuliskan gaji terakhir. Amplop lain bertuliskan barang-barang pribadi. Amplop ketiga, lebih besar, tidak bertanda, tetapi jelas berisi sebagian besar barang dari mejanya di kantor. Cara pengemasannya terasa klinis, seperti pembedahan, tidak manusiawi. Ponselnya berdering. Grup obrolan terbakar dengan emoji perayaan dan hadiah sampahnya digital. Seseorang telah menjadi mitra. Bukan dia. Ia berjalan keluar dari gedung, amplop-amplop di lengannya, bahu ditegakkan sebisanya. Di luar, hujan akhirnya mulai turun. Gerimis pada awalnya, lalu lebih deras. Ia berdiri di tepi jalan, mengamati mobil-mobil yang lewat. Tidak ada mobil yang menunggu, tidak ada payung. Reputasinya tidak hanya ternoda, itu radioaktif. Dan di suatu tempat, ia tidak tahu di mana, Bima sedang mengamati, tidak dengan dendam, tidak dengan kepuasan. Hanya diam seperti cahaya, tanpa henti seperti badai yang turun, sampai semuanya tersapu bersih. Pukul 4 pagi, ponselnya menyala. Satu panggilan tak terjawab, lalu 2, lalu 3. Ia menggeliat dalam kegelapan, wajahnya setengah terkubur di bantal. Pikirannya kabur karena kelelahan dan penyangkalan. Apartemen itu sunyi kecuali dengungan kulkas dan suara hujan yang lembut namun terus-menerus di luar. Rambutnya masih lembab karena hujan kemarin. Surat pengunduran dirinya terlipat di atas meja makan, diabaikan, di samping gelas anggur dengan noda lipstik yang bukan lagi miliknya. Amplop-amplop putih itu tergeletak di sana, tidak disegel. Pada dering keempat, ia mengangkatnya. Halo? Apa yang sudah kau lakukan? Itu adalah Pak Hartono, CEO Reza. Suaranya tidak hanya keras, itu hancur. Dua bank telah menarik pendanaan mereka. Dua-duanya. Apa kau mengerti apa artinya ini? Ia duduk di tempat tidur, mengerjapkan mata, jantungnya berdebar kencang. Pak, tunggu. Apa? Perusahaan pengakuisisi baru saja membatalkan kesepakatan. Bukan menangguhkan. Membatalkan. Tim hukum kami menyebutnya penahanan preemptif. Sampai ada pengungkapan lebih lanjut. Itulah kata-kata yang mereka gunakan. Siapa sebenarnya suamimu itu? Ia menelan ludah. Saya sudah bilang, dia konsultan. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa, teriak Pak Hartono. Dia ditugaskan ke tim peninjauan etis pra-akuisisi mereka, kita baru tahu hari ini. Kau memberinya kedekatan, kau membuat kita terpapar pada benturan kepatuhan, dan sekarang seluruh kerangka peraturan sedang ditinjau. Oik memantau email kita secara real-time. Apa kau mengerti besarnya masalah ini? Ia tidak bisa berbicara. Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan. Siapa suamimu? Ia tidak tahu lagi. Ia pikir ia tahu. Bima pendiam, sabar, teliti. Pria yang selalu memeriksa tekanan ban mobilnya, yang begadang sampai jam 3 pagi untuk membantunya mempersiapkan presentasi yang bahkan ia tidak diundang. Dia tidak pernah meninggikan suaranya. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia tidak pernah membutuhkan pengakuan. Ia pikir keheningannya berarti kepatuhan. Ia tidak pernah tahu itu berarti strategi. Pak, katanya, suaranya pecah, matanya perih. Ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Dia tidak akan melakukan itu.
Aku punya 18 eksekutif yang siap mengundurkan diri, gugatan pemegang saham sudah terbentuk, dan 2 tim humas sedang menyusun pernyataan jika berita ini bocor. Catatan uji tuntasnya sempurna. Tahukah kau betapa sulitnya melakukan itu sambil meninggalkan jejak remah roti? Dia tidak menandatangani apapun, tidak melakukan wawancara, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengumpulkan fakta dan meletakkannya di tempat yang akan ditemukan. Dan sekarang kita yang ditemukan. Ia menatap langit-langit, mulutnya kering, nadinya berdenyut di telinganya. Pak Hartono benar. Bima tidak pernah berteriak atau mengancam. Dia hanya membiarkan rumah itu runtuh dari dalam, mengatur waktu ledakan agar terjadi setelah semua orang mengabaikan alarm kebakaran, saluran telepon hening sejenak. Lalu Pak Hartono berkata, "Lebih tenang sekarang, jadi, katakan lagi, siapa sebenarnya suamimu itu?" Ia tidak bisa menjawab. Ia prosto tidak bisa. Pak Hartono menutup telepon. Ia duduk di sana, layar di tangannya memancarkan cahaya pucat ke seberang ruangan. Pantulannya menatapnya dari layar TV yang gelap, rambut acak-acakan, mata bengkak, bahu terkulai. Akhirnya ia berdiri. Ia berjalan ke meja, mengambil map Manila yang ditinggalkan Bima untuknya beberapa hari yang lalu, dan membacanya sekali lagi. Kali ini, lebih lambat. Dokumen terakhir bukanlah jargon hukum, bukan ancaman, bukan kemarahan, hanya sebuah catatan. Satu baris, dicetak rapi di bagian bawah. Diserahkan sesuai dengan klausul 3B dari perjanjian kerahasiaan yang ada, protokol pengungkapan pelanggaran kepercayaan antar mitra, klausul 3B. Itu adalah klausul yang tidak ia perhatikan ketika Bima pertama kali menjelaskan pekerjaannya, dulu ketika ia hanya tersenyum dan berkata, "Semua urusan kepatuhanmu itu membosankan, aku percaya padamu saja." Itu terkubur dalam kontrak yang tidak pernah ia tanyakan. Ia mempercayai kata-katanya, dan sekarang Bima telah menggunakannya. Pengungkapan pelanggaran kepercayaan antar mitra. Bukan majikan, bukan pasangan, bukan konsultan. Mitra. Bima tidak mengelilinginya. Bima masuk melalui tempat yang ia pikir aman hubungan mereka dan menggunakannya seperti pemicu hukum. Ia menjatuhkan map itu dan merosot ke lantai di sampingnya. Semuanya, setiap jabat tangan, setiap pidato yang ia berikan, setiap nama yang ia sebutkan, setiap jalan pintas yang ia ambil lenyap di bawah satu tindakan bersih dan sah dari pria yang ingatannya ia abaikan. Bima tidak meneriakinya. Bima diam-diam mengalahkannya, dan sekarang hal terakhir yang ia bangun, masa depannya, terbakar. Dan yang tersisa, hanyalah tanda tangan yang ia tidak ingat kapan ia berikan, dan keheningan yang tak kenal ampun. Sabtu, tepat 1 minggu setelah malam ia tertawa di depannya, dan menuang segelas cabernet kemenangannya. Bima Aditya berdiri di atas panggung yang bahkan Rania tidak tahu ia dinominasikan untuknya. Konferensi tahunan Institut Etika Korporasi Indonesia, diadakan di sebuah resort pribadi di Nusa Dua, Bali. Hanya untuk undangan tingkat eksekutif, tidak ada kamera yang diizinkan kecuali untuk siaran langsung yang aman, hanya untuk alumni dan pembicara masa lalu. Ia tidak akan pernah tahu jika bukan karena tautan email yang ia terima pada pukul 10.52 pagi. Subjek: Sebaiknya kau menonton ini, dari BTA Om Budi Tirtayasa. Tentu saja. Ia menatap tautan itu untuk waktu yang lama sebelum mengkliknya. Saat itu, video sudah mulai memuat. Gambarnya patah-patah dan kabur. Wi-Fi-nya tidak stabil sejak ia harus membatalkan paket internet berkecepatan tinggi perusahaannya. Ketika layar menjadi jernih, di sanalah dia. Bima. Di atas panggung. Rapi, setelan abu-abu, tanpa dasi, tenang, berwibawa, dan menerima tepuk tangan. Kamera menyorot penonton. Para eksekutif, raksasa hukum, kepala kepatuhan, penjaga gerbang dunia keuangan. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah membalas emailnya, menjabat tangannya saat makan siang, menghadiri seminar investasi yang ia moderatori. Sekarang mereka berdiri untuknya. Tepuk tangan itu tidak mereda dengan cepat. Itu adalah tepuk tangan yang penuh hormat, tulus, dan membengkak. Jenis reaksi yang diberikan bukan untuk seorang pahlawan, tetapi untuk seseorang yang diam-diam telah menyelamatkan mereka dari akibat yang tidak mereka lihat datang,
Bima menyesuaikan mikrofon. Tidak ada catatan, tidak ada teleprompter di depannya. Hanya dia, di ruangan yang penuh dengan kekuasaan. Saya pernah menikah, ia memulai, suaranya mantap, dengan seseorang yang percaya bahwa keheningan adalah kelemahan. Ruangan itu menjadi sunyi. Perhatian penuh. Saya tidak setuju. Rania menghela napas gemetar. Menonton melalui layar retak iPad tuanya, iPad yang sama yang Bima berikan untuk ulang tahunnya 2 tahun lalu. Baterainya sekarat, tepinya pecah karena terlalu sering jatuh di lantai ubin hotel. Tapi siaran langsung itu, meskipun terputus-putus, terus berjalan. Saya menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional saya di belakang layar, lanjut Bima. Menulis, memberi nasihat, meninjau selalu dengan nama orang lain. Saya pikir itu aman. Saya pikir tak terlihat adalah kekuatan. Dan untuk sementara waktu, memang begitu. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Tapi warisan, katanya, matanya menyapu ruangan, bukan hanya tentang apa yang Anda bangun. Ini tentang apa yang bertahan dari pengkhianatan. Dan keheningan, jika digunakan dengan presisi, bisa berbicara lebih keras daripada mikrofon manapun. Ia menonton, membeku. Wajah Bima tidak menunjukkan kemenangan, tidak ada senyum sinis, tidak ada kebencian dalam nadanya. Tidak ada kesenangan atas kejatuhannya. Hanya ketenangan, hanya kebenaran. Dia bukan hanya suamiku, bisiknya, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Di layar, Bima tersenyum, sangat tipis. Dan seolah-olah dia telah mendengarnya melalui sinyal, melalui piksel buram siaran langsung, dia menatap lurus ke kamera. Saya hanya menunggu dia mengatakannya sendiri, katanya lembut. Dan sekarang, dunia yang mengatakannya untuknya. Siaran itu terputus di tengah gemuruh tepuk tangan. Dan Rania, yang pernah percaya permainan itu miliknya, duduk dalam bayang-bayang seorang pria yang bahkan tidak perlu meninggikan suaranya.